Oke. Jadi turunan itu asal muasalnya dari limit. Jadi turunan fungsi f itu adalah fungsi lain dari f aksen. F tanda petik itu kita baca f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan c. Kalau di matematik kita bilangnya sebarang, bukan sembarang. Jadi ini bukan salah ketik karena memang dia sebarang. F aksen c sama dengan pakai pendekatan limit. Limit h mendekati 0, fc plus h dikurang fc dibagi h. Nilai limit ini ada, maka dikatakan f terdiferensialkan atau terturunkan di c. Pencarian turunan kita sebut juga dengan namanya pendiferensialan. Contohnya seperti ini. Fx sama dengan 13x min 6. Cari f aksen 4. Kalau cara yang paling cepat, cara yang cepatnya, kita bisa turunkan 13x. Turunan dari 13x berapa? Turunan 13x, kalau nggak pakai cara limit, 13. 13. Jadi kalau f aksen 4, dia pasti otomatis tetap 13. Sekarang kalau dia pakai pendekatan limit. Bentar ya. Pennya nggak nyala pun. Tulisannya muncul belum? Tulisan saya ada muncul nggak? Belum, Bu. Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Sekarang muncul? Muncul, Bu. Oke, fx sama dengan 13x min 6. Kalau pakai pencarian biasa, turunan fx itu 13. Jadi kalau f aksen 4, pasti jawabannya tetap 13. Kalau kita pakai pendekatan limit, tadi kan f aksen c sama dengan limit h mendekati 0, f c plus h dikurang fc dibagi h. Jadi kalau f aksen 4, itu limit h mendekati 0, f, c-nya diganti dengan 4. 4 plus h dikurang f4 dibagi dengan h. 4 plus h substitusikan ke fx. Fx kan 13x plus 6. Jadi limitnya tetap ditulis. Selagi kita belum mengganti nilai h menjadi 0, limitnya tetap ditulis. 13 kali 4 plus h dikurang 6 dikurang F4. F4 berarti sekarang 13 kali 4 dikurang 6 dibagi dengan H. Jadi limit H mendekati 0, 13 kali 4, 52, 13 kali H, 13H dikurang 6. Dikurang, yang dalam kurung 13 kali 4, 52 ya. 52 kurang 6 berarti 46. Dibagi dengan H. Limit H mendekati 0, 52 dikurang 6, 46. 46 kurang 46, 0. Jadi tinggal 13H dibagi H. Oke, jadi sama dengan limit H mendekati 0, 13. Jawabannya 13. Oke, konsep limitnya tetap dipakai. Jadi ini cuma untuk nyocokin dulu dasar limitnya. Nanti kalau misalnya diminta penyelesaian dengan pendekatan limit, tolong dijawab pakai pendekatan limit. Kalau nggak ada perintah, silahkan jawab dengan cara cepat seperti yang sebelah kiri ini. Oke, yang rekaman saya
recordan video yang di pertemuan 10 kemarin bisa diakses nggak? Bisa, Bu. Oke, kurang lebih sama. Saya ngulang-ngulang, walaupun itu tulisannya mungkin tulisannya biologi ya. Sama, karena saya juga ngajar di kelas biologi. Jadi saya pakai rekamannya bolak-balik gitu ya. Karena materinya sama persis. Oke, ini sudah? Sudah ya nih ya? Sudah, Bu. Oke, saya lanjut. Ini yang tadi 13. Selanjutnya contoh yang kedua. Kalau X pangkat 3 tambah 7X pakai pendekatan limit. Jadi F aksen C, F, C tambah H dikurang FC bagi H. Tapi ini nggak angka. Kalau tadi F aksen 4, sekarang F aksen C. Biarkanlah dia tetap. Jadi F aksen, nah soal bukan F aksen ya. Jadi FC plus H, karena Fx itu sama dengan X pangkat 3 tambah 7X, maka FC plus H artinya C plus H pangkat 3 tambah 7 kali C plus H. Itu. Hati-hati, C plus H pangkat 3 tidak boleh ditulis seperti ini. Itu salah. Tidak boleh tulis C pangkat 3 tambah H pangkat 3. Perpangkatan 3 boleh pakai aturan binomial atau segitiga Pascal, silakan. Kalau yang paham seperti ini boleh. Ya kan? C plus H kuadrat itu yang sama seperti kayak ini. A plus B kuadrat. Yang ada A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi ini artinya C kuadrat tambah 2CH tambah H kuadrat. Nanti dikalikan dengan C plus H. Jadi nanti dapatnya C pangkat 3 plus C kuadrat H. C pangkat 3 tambah C kuadrat H tambah 2C kuadrat H tambah 2CH kuadrat ditambah CH kuadrat tambah H pangkat 3. Jadinya C pangkat 3, 3C kuadrat H, 3CH kuadrat tambah H pangkat 3. Ini jawabannya. C pangkat 3 tambah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3. Nih. Oh, ini belum rinci ya. Bentar. Oke, itu nilai C plus FC plus H. Selanjutnya, kalau FC, artinya X semuanya diganti dengan C. Jadi kalau FC berarti kan X pangkat 3 tambah 7X. Artinya C pangkat 3 tambah 7 kali C. Nah, jadi kan F aksen C itu artinya limit H mendekati 0, FC plus H. Berarti C pangkat 3 tambah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3. Dikurang FC. Kurang C pangkat 3 kurang 7C. Kalau kurangnya mau dibuang, nggak dipakai, berarti minusnya langsung dibuat. Dibagi dengan H. Limit H mendekati 0. Ini boleh hilang. Jadi dia dapatnya tinggal 3C. Benar ya? 3C kuadrat H tambah 3 CH kuadrat plus
pangkat 3. Ada yang salah nggak ya? Oh, belum selesai yang ini ya. Sorry. Bentar. Itu baru C plus H pangkat 3 saya uraikan tadi ya, belum kalikan 7. Ini baru yang ini. Belum saya kalikan 7 kali C, 7C tambah 7H. 7C tambah 7H. Jadi kalau dirapiin, jadinya C pangkat 3 tambah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 7C tambah 7H. Sedangkan FC itu C pangkat 3 tambah 7C. F aksen C sama dengan, jadinya limit H mendekati 0. H mendekati 0, C pangkat 3. Apa suara saya double ya? Ada yang belum mute ya? Tambah C pangkat 3 tambah 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 7C tambah 7H dikurang C pangkat 3 dikurang 7C dibagi dengan H. Jadi limit H mendekati 0. Latihan ya ini ya. Jadi kalau kamu sambil ngerjain nanti baru bisa paham. Kalau cuma dilihat enggak. Nah ini dikurang. Oke, jadi 3C kuadrat H tambah 3CH kuadrat tambah H pangkat 3 tambah 7H dibagi dengan H. Hati-hati, H-nya juga nggak boleh kamu coret seperti ini, bentang sini ada H, sini H, nggak, karena itu tambah. Jadi kalau mau dibagi H, semua ruas harus dibagi dengan H. Jadi limit, kita belum mengganti H dengan 0, makanya limit tetap ditulis. 3C kuadrat H dibagi H, 3C kuadrat, 3CH kuadrat dibagi H, 3CH, H pangkat 3 dibagi H, H kuadrat, 7H dibagi H, 7. Substitusikan hanya 0, jadi dapatnya 3C kuadrat plus 7. Kalau pakai cara biasa boleh, itu pengecekan ya. Nanti ada pakai cara biasa yang kamu pahamin. Ini pendekatan limit. Jadi harus tetap dipakai. Turunan X pangkat 3 berapa? 3X kuadrat ya kan? 3X kuadrat. Turunan 7X 7. Jadi kalau F aksen C artinya 3C kuadrat plus 7. Lebih ringkas memang, tapi filosofinya dari turunan itu yaitu menggunakan pendekatan limit. Karena saya posisinya mengajar kalian yang sudah pernah belajar turunan. Jadi otak kita udah belajar seperti handwriting tulisan tangan saya merah ini. Cerita awalnya limit itu. Sampai di sini pakai pendekatan limit. Ada pertanyaan nggak? Bu, kalau saya izin bertanya, Bu. Kalau langsung ke yang F aksen ini boleh, Bu? Nggak usah pakai yang ini. Ya, nanti setelah ini ada yang langsung seperti yang saya buat di warna merah ini. Langsung 3X kuadrat tambah 7. Tapi ada juga yang akan saya tanya bagaimana menggunakan pendekatan limit. Oke, kalau saya buat perintahnya pakailah pendekatan limit untuk mencari turunan berikut, pakailah pendekatan limit ini. Karena ini konsep dasarnya, jadi harus diajarin. Cerita asal muasal si turunan itu dari mana? Dari limit lah. Kalau nggak ada perintah, cuma cari turunan aja, silahkan pakai yang cara tulisan merah itu boleh. Oke, ada lagi nggak yang perlu saya ulang? Terima kasih, Bu. Ya, limitnya cuma ini, pendekatan limit. Selanjutnya gampang kok, sudah. Oke, nggak ada? Yang belum paham nanti mau chat saya, silahkan.
Nah, ini latihan ya, yang saya bilang besok deadline-nya, ya kan? Silakan dikerjakan. Sama pakai pendekatan limit. Jadi ini ada petunjuknya kan, gunakan definisi limit ini. Berarti pakailah limit. Cara ngecek jawaban, ya turunan secara langsung tadi. Oke, sekarang kita ke aturan pencarian turunan. Ini yang cara langsung tadi. Kalau turunan dari ada yang buat D. Kalau di buku Parsel, oh ya, link Parsel sudah saya kasih linknya di pertemuan 10 itu. Itu buku kalkulus e-booknya. Jadi silakan di-download, dilihat latihan soal, saya ngambilnya dari sana semua. Nanti untuk ujian akhir semester, saya pun ngambilnya dari situ. Oke, tugas dari saya tolong dikerjakan, itu sebagai tambahan nilai kuis. Jadi, saya kembalikan dari awal, saya sudah bilang saya punya nilai NTR, NUTS, sama NUAS. Jadi NTR saya ngambil 30% itu dari kuis sama tugas. Yang merasa kuisnya nggak bagus, tolong kerjain tugas-tugasnya karena itu rata-ratanya 30%. Saya mesti ngejar koreksi yang minggu ini selesai. NUTS 35. Nanti NUAS 35. Makanya jadi 100% nanti nilainya. Oke, konstanta. Jadi kalau konstanta fx-nya K berarti turunannya 0. Fx-nya sama dengan 4, turunannya juga 0. Kalau fx-nya X, maka turunan X adalah 1. Oke. Kalau X pangkat N. Kalau fx-nya X pangkat N. Jadi pangkatnya pindah ke depan N. X-nya tetap ditulis, tapi pangkatnya berkurang 1. Kalau kelipatan konstanta ada angkanya, misalnya saya contoh pakai angka aja nih, 3X. Artinya kalau turunannya konstanta boleh dipindahkan ke depan, kamu cari turunan X itu 1, jadi 3. Kalau konstanta biasa ya. Nah, aturan jumlah. Kalau aturan jumlah dengan aturan kurang atau selisih, kita boleh cari masing-masing turunannya dulu. Nanti baru dijumlahkan, atau cari masing-masing turunan nanti baru dikurangkan. Aturan hasil kali. Nah, kalau kali nggak bisa langsung kali. Ini yang kita kenal, mungkin ada yang kenalnya dengan UV. Jadi kalau Fx sama dengan UV, F aksen X sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen. Plus. Yang ini ada yang mengenalnya dengan bentuk U per V. Jadi F aksen X sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Itu sama. Untuk aturan kali dengan aturan bagi. Ya, aturan kali, aturan bagi. Ini sama. Mau U-nya ini kan U itu F. V itu G. Nah, dibuat sini. F aksen berarti U aksen. G-nya berarti V. Dikurang Fx itu U, G aksen itu V aksen. Per V itu kan G, jadi G kuadrat. Oke, yang saya jelasin ini sama dengan rekotan di pertemuan 10. Jadi boleh diulang-ulang lagi yang kurang paham. Nah, contoh turunan ini. 5x kuadrat tambah 7x min 6. Kalau mau cara terperinci seperti ini yang dijelaskan di sini. Kalau bisa langsung silahkan. Nggak harus dibuat terurut. 5x kuadrat tambah 7x min 6. Jadi turunannya, turunan dari 5x kuadrat. 5 itu kan tetap 2 pindah ke depan. X-nya jadi pangkat 1. Pangkat 2 kan, berkurang 1. 7 tetap. Turunan dari X, 1. Turunan dari 6, 0. Jadi 5 kali 2, 10X plus 7. Ya. Oke. Paham? Paham, Bu. Turunan biasa, itu turunan yang biasa. Yang agak sulit itu mungkin nanti kali sama bagi aja. Nah, kalau bagi, tidak boleh kamu buat langsung kayak ini. Turunannya 3x kuadrat 6x kali turunan 2x pangkat 4, 8x pangkat 3 min 1.
Ini salah. Oke. Kalau perkalian nggak bisa. Yang boleh berlaku tadi itu cuma tambah sama kurang. Kalau pembagian, jadi ini dimisalkan U, ini dimisalkan V. Jadi di sini dibuat. Misal U sama dengan 3X kuadrat min 5. Jadi U aksen 6X, ya kan? V-nya 2X pangkat 4 min X. V aksennya berapa? 8X pangkat 3 min 1. Oke. Nah, buat turunannya apa? F aksen sama dengan U aksen kali V tambah U kali V aksen. Oke, saya buat seperti ini karena buku teksnya seperti ini. D itu diferensial, sama kok. Mana yang lebih familiar di kamu lah. U aksennya 6X, V-nya 2X pangkat 4 min X. Ditambah U-nya 3X kuadrat min 5, V aksennya 8X pangkat 3 min 1. Tinggal dikaliin. 6X kali 2X pangkat 4, 12X pangkat 5. 6X kali X, 6X kuadrat. Plus, kaliin. 3X kuadrat kali 8X pangkat 3, 24X pangkat 5. 3X kuadrat kali min 1, min 3X kuadrat. Min 5 kali 8X kuadrat, X pangkat 3 ya. Min 5 kali min 1 plus 5. 12 sama 24, yang pangkatnya sama boleh kita jumlahkan. Di 36X pangkat 5. Min 6 min 3 berarti min 9X kuadrat. Plus, apa lagi ya? Minus ya. Minus 40X pangkat 3 plus 5. Dia akan sama. Oke. Ada yang perlu saya ulang untuk yang aturan kali. Sudah pernah ada yang coba akses link e-book si kalkulus di pertemuan 10? Sudah ada yang coba, bisa diklik nggak? Belum ada yang coba ya? Semalam baru saya itu, nanti coba sambil dilihat, bisa diklik nggak? Nanti info kalau nggak bisa diklik. Baik, Bu. Baik, Bu. Latihannya di situ, nanti kamu coba kerjain semua di situ. Soal UAS akan saya ambil dari latihan di sana. Jadi harapannya kamu sudah mulai mengerjakan, jadi udah paham. Oke, saya lanjut ke aturan bagi. Nah, kalau aturan bagi, pakai bagi, jadi kita misalkan, jadi U itu yang pembilang, 3X min 5. Maka U aksennya 3. V-nya X kuadrat plus 7. V aksennya 2X. Oke. Jadi F aksen sama dengan U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. U aksennya 3, V-nya X kuadrat plus 7. Dikurang U kali V aksen per V kuadrat. V-nya X kuadrat plus 7 dikuadratkan. 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 kali 7, 21. Min 3X kali 2X, 6X kuadrat. Min 5 kali 2X. Hati-hati ya minusnya itu. Nah, yang bagian bawah penyebutnya biarkanlah dalam bentuk kuadrat. Nggak usah diuraikan lah. 3 kurang 6, min 3X kuadrat, plus 10X plus 21. Oke.
Ya. Oke, yang mau screenshot silahkan. Karena saya mau next ke yang lain. Dah, yang ini? Sudah, Bu. Oke ya. Nah, itu latihan yang kemarin. Tolong dikerjakan. Yang nomor 4 apa nomor 3? Nomor 3 kan kadang orang sukanya min 8, pangkatnya naik ke atas ya, pangkat 10 jadi min 10. Boleh, nggak usah pakai aturan bagi, oke. Yang bawa nomor 4 mau dikalikan dulu boleh Bu, X pangkat 3 plus X, baru diturunkan silakan. Mau pakai U per V juga boleh, U kali V juga boleh. Oke, saya lanjut ke pertemuan yang 11 slide-nya. Ada pertanyaan nggak yang pertemuan 10 ini? Konsep turunannya? Tidak, Bu. Oke, ini sama yang di video yang 10 ya. Oke, yang hari ini nanti saya upload-nya di pertemuan 11, hari kotan hari ini. Kita ke pertemuan 11. Belum salah. Yang mana ya? Kok 10 semua? Bentar. Oke. Nih, turunan sinus kosinus. Turunan trigonometri yang saya pakai yang sinus kosinus saja, yang sederhana. Jadi nggak pakai yang seperti di buku kalkulus itu full ya, sampai ke trigonometrinya yang tingkat tinggi. Nah, ini yang sederhana aja, pengenalan. Jadi turunan sin itu cos, turunan cos berarti min sin. Ya. Terus, kalau 3 sin X dikurang 2 cos X, 3-nya tetap artinya. Turunan sin apa? Cos. Jadi 3 cos X. Oke. Kemudian turunan dari tulisan Ibu muncul ya. 3 sin X min 2 cos X. Turunan sin adalah cos tadi. Turunan cos adalah min sin. Jadi Jadi tiga fx-nya sama dengan 3 sin X dikurang 2 cos X. Oke, jadi turunan dari sin adalah cos, 3-nya tetap karena dia konstanta. Oke, turunan cos adalah min sin. Jadi min 2-nya tetap, tapi kali min sin X. Sehingga dapatnya 3 cos X plus 2 sin X. Contoh yang lain kalau dia tangan. Jadi tangan, kalau yang ingat langsung turunan tangan silakan. Kalau enggak, tangan itu artinya sin X dibagi cos X. Pakai aturan bagi. Jadi dimisalkan U sama dengan sin X dan V sama dengan cos X. Jadi F aksen X sama dengan
U aksen kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Jadi kalau U-nya sin X, berarti U aksennya cos. Kalau V-nya cos X, berarti V aksennya min sin X. Ya. U aksen kali V, artinya cos X kali cos X. U-nya sin X, V aksennya min sin X. Per V kuadrat. V kuadrat berarti cos kuadrat X. Cos X kali cos X, cos kuadrat X, min sin X kali min sin X, plus sin kuadrat X, dibagi cos kuadrat X. Sampai sini oke. Jangan sekali-kali coret seperti ini. Tidak boleh. Karena itu tanda tambah. Kalau tahu sifat istimewa, silakan jadi 1 per cos kuadrat X. Sampai sini boleh. Seper cos itu apa? Second kuadrat X juga boleh. Kalau pilihan ganda kan kadang nggak langsung dapet jawabannya. Oke. Cos X dikali cos X, kamu tidak boleh menulisnya cos X kuadrat seperti ini. Kalau mau, pakailah kurung. Artinya cos X dikuadratkan. Jadi, cos X dikuadratkan itu tidak sama dengan cos X kuadrat. Kalau itu artinya X kuadrat baru dikoskan. Jadi kalau mau nulis cos X kuadrat pakai kurung, boleh nulisnya cos kuadrat X. Diperbaiki penulisannya. Ya. Sin juga begitu. Sin X dikuadratkan itu tidak sama dengan sin X kuadrat. Tapi dia sama dengan sin kuadrat X. Nih yang tadi. Ya, tangan X. Yang tadi kita bahas sama ini. Contoh 1 dan contoh 2. Sini juga ada latihan. Ini tolong dikerjakan nanti. Untuk latihan kamu. Soalnya kalau kita kuliahnya offline, saya bisa ngetes. Kalau ini enggak kan. Jadi tolong dikerjakan lah ini. Sama kan rumusnya. Coba yang pertama apa jadi? Kita bahas 1 aja dulu. 3 sin X jadinya apa? 3-nya tetap. 3 cos X. 3 cos X. 3 cos X tambah 5 sin X. Iya. Oke, nanti coba dikerjakan. Yang nomor 2 itu aturan kali. Jadi jangan sekali-sekali langsung turunan sin apa kaliin turunan cos. Enggak. Harus dibuat ya. Yang nomor 3 sekarang saya skip dulu. Sin X kuadrat. Nah ini boleh kalau mau bisa. 2-nya ke depan. Sinnya pangkatnya berkurang 1. 2 cos. Tapi turunan sin itu cos. Nah, seperti itu jawabannya. Kalau yang nggak paham mau pakai sin X kali sin X, oke. Jadi pakai U kali V. Ya. Ini pakai nomor 4 pakai U per V. Yang nomor 5 pakai U kali V. Oke, silakan dilanjutkan nanti ya. Aturan rantai. Rantai. Saya langsung gini aja deh. Saya langsung ke contohnya ya. Ini kok hilang ini harusnya kurung siku. Sin pangkat 3 4x. Sin pangkat 3 4x. Jadi kalau aturan rantainya gimana? Sin pangkat 3 fx itu sama dengan sin pangkat 3 4x. Atau penulisannya boleh sin 4x. Ingat, pakai kurung dulu baru pangkat 3. Jadi turunannya, kalau rantai, tolong diperhatikan dulu, 3-nya ke depan, yang dalam kurung ditulis, tapi pangkatnya berkurang 1, pangkat 2. Kerjaannya belum selesai. Turunan dari sin 4x berarti cos 4x. Turunan dari 4x berarti 4. Jadi jawabannya 12 sin kuadrat 4x kali cos 4x. Seperti itu. Oke.
Nah, coba contoh 34, nomor 1. Jadi gimana kalau yang nomor 1? Jadi Y aksennya berapa? 15-nya ke depan, yang dalam kurung ditulis, pangkatnya jadi pangkat 14. 14. Turunan yang di dalam kurung berapa? Turunan 2 dikurang 9X. Turunan 2, 0. Turunan min 9X, min 9. Min 9. Nah, 15 kamu kaliin min 9. Min 135, 2 dikurang 9X pangkat 14. Tuh ya. Dan nomor 2, pangkat juga tuh gampang. Nomor 2, pangkatnya ke depan, min 3. 3X pangkat 4 plus X min 8 pangkat berapa? Min 2. Min 3, min 1. Min 4. Oke, yang dalamnya di apa? Yang dalamnya itu diturunin. 12X pangkat 3. 12X pangkat 3. Plus. Nah, sampai situ. Kalau mau dikalikan, cuma boleh pindah posisi kayak gini. Min 3 nggak boleh dikalikan 3X pangkat 4. Putar posisi, nah ini mau dikaliin boleh. Jadi min 36 X pangkat 3, min 3. Nah, kalau seperti ini udah oke. Nah, habis itu aja boleh. Oke. Sudah, mau dicatat ini? Kalau nggak mau saya hapus. Sudah ya? Ya, nomor 3. Ini boleh kayak gini, boleh. Mau dijadikan pangkatnya naik ke atas. Kan pangkat 7 tuh. Kalau naik ke atas jadi pangkat min 7. Jadi kalau mau cari aksen, boleh 3-nya tetap. Min 7 ke depan. Yang dalam kurung ditulis lagi. Pangkatnya jadi min 8. Turunan dalam kurung 4X pangkat 3 berapa? 12. X kuadrat. Turunan 11X 11. Jadi min 21, 4X pangkat 3 plus 11X pangkat min 8, 12X kuadrat plus 11. Sampai sini sudah oke lah. Kalau mau pakai U per V, boleh ya. Silakan pakai U per V, boleh. Pakai aturan U kali V jadi. Yang nomor 4, sin pangkat 3X. Jadi aksennya berapa? Sin X pangkat 3 ini kan. Jadi aksennya 3 sin X pangkat 2. Sin X pangkat 2. Ingat dikurung ya, ingat dikurung. Turunannya cos X. Udah, kalau mau rapi, boleh buat 3 cos X kali sin kuadrat X. Sama. Oke. Udah, screenshot dulu aja, nanti baru tulis. Nanti kamu ada kuliah lain lagi pula. Sudah? Saya bahas yang nomor 5. Yang nomor 5 sedikit complicated. Jadi yang nomor 5 itu sin. Nah, jadi turunannya gimana? Turunan sin, cos. Nah, belum selesai loh, nggak bisa seperti ini. Yang dalam kurung tuh harus diturunkan, pakai biasa. U sama dengan 3X min 1. Jadi U aksen turunan 3X min 1, 3. Kalau V-nya 2X plus 5, turunan V aksen 2. Jadi U per V, U aksen kali V dikurang U V aksen per V kuadrat. U aksennya 3 kali 2X plus 5, min U-nya 3X min 1 kali 2 per V kuadrat. V kuadrat 2X plus 5 dikuadratkan. Disederhanakan, 6X plus 15 min 3X kali 2 min 6X min 1 kali 2 plus 2. Gitu ya.
6X dengan 6X hilang. Jadi 15 tambah 2, 17. 2X plus 5 kuadrat. Pak, tulis di sini. Nah, gitu ya. Turunan sin itu cos, dalam kurungnya ditulis kembali, baru kita cari turunan yang dalam kurung. Oke. Bis materinya hari ini. Diulang-ulang caranya. Nggak usah lihat kunci jawaban. Pahami dulu, soal itu dikerjakan lagi, nanti cek jawaban kamu sama nggak dengan yang kita kerjakan ini. Dikoreksi, mungkin aja saya ada salah kali, mungkin yang plus minusnya ada yang ketinggalan. Ya, ada yang perlu saya ulang? Nanti kita ketemu lagi hari Senin, jam 1 ya, Senin jam 1 tetap. Sebenarnya minggu ini sudah minggu tenang kan? Ya, nggak, karena materinya masih banyak, gimana? Masuknya udah telat sebulan. Harusnya Agustus kan masuk itu. Mahasiswa barunya September, tapi selesainya kok barengan ya. Jadi minggu depan tetap masuk materinya integral. Materi akan saya record lagi dulu terlebih dahulu. Sisihkan waktu sebentar aja dilihat sambil tiduran, dilihat dulu lagi. Lumayan kan 3 SKS ini. Kalau dapat A, poinnya 4 kali 3, udah 12 poin di IPK kamu. Online ya, jadi harapannya at least dapat nilai B. Namanya online. Buka buku di mana-mana bisa ngerjainnya. Cari di Mbak Google pun ada. Oke. Udah cukup. Besok jam 10, Rabu, Kamis, Jumat isi daftar hadir ya. 10 sampai 12.30. Nanti saya info kembali di WAG-nya. Baik, Bu. Baik, Bu. Tiap Rabu, Kamis, Jumat itu 3 hari dari hari ini itu ada rekotan sama materi. Habis terakhir materi itu di Jumat, tapi nanti saya jelasinnya di Senin. Oke, cukup ya kalau begitu. Terima kasih, selamat siang. Baik, Bu. Bu.